Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faiduna Suka dan dua teman saya yaitu Marisa Putri dan Diva Eka Setiawati. Oke, langsung saja lanjut ke materi yang pertama. Pengertian ekstremitas atas. Ekstremitas atas adalah istilah yang digunakan dalam anatomi untuk merujuk pada bagian tubuh manusia yang terletak di atas pinggang. Ini mencakup seluruh bagian tubuh manusia dari pinggang ke atas, termasuk bahu, lengan, pergelangan tangan, dan tangan. Ekstremitas atas memungkinkan manusia untuk melakukan berbagai aktivitas, seperti menggerakkan lengan, menggenggam, menulis, menggambar, berbicara dengan tangan, dan banyak lagi. Fungsi ekstremitas atas. Yang pertama, sebagai pemegang dan pemenggang. Tangan dan jari-jari pada ekstremitas atas memungkinkan kita untuk memegang dan menggenggam dan memanipulasi objek dengan presisi. Ini sangat penting untuk aktivitas sehari-hari seperti makan, menulis, dan berpakaian. Yang kedua, mobilitas. Lengan atas memberikan mobilitas dan fleksibilitas yang besar. Ini memungkinkan kita untuk melakukan berbagai gerakan seperti mengangkat, mendorong, dan menarik objek serta melakukan berbagai aktivitas fisik seperti olahraga dan senam. Yang ketiga, sentuhan dan perasaan. Kulit di ekstremitas atas dilengkapi dengan sensor perabahan yang memungkinkan kita untuk merasakan sentuhan, tekanan, suhu, dan tekstur objek dan bisa merasakan dunia sekitar kita. Yang keempat, ekspresi dan komunikasi. Tangan juga digunakan untuk ekspresi non-verbal dan komunikasi. Kelainan ekstremitas atas yaitu masalah yang mempengaruhi lengan, termasuk bahu, lengan atas, siku, pergelangan tangan, dan tangan. Contoh kelainan ekstremitas atas adalah cacat bawahan seperti sindrom Down, kelainan bawahan pada tulang atau otot lengan, atau kerusakan akibat cedera atau penyakit. Bagian-bagian ekstremitas atas. Yang pertama, tulang klavikula atau selangka. Yang kedua, tulang scapula atau tulang belikat. Yang ketiga, tulang humerus. Yang keempat, tulang-tulang antebrachial. Yang kelima, tulang-tulang manus. 1. Tulang klavikula, juga dikenal sebagai tulang selangka, yaitu tulang panjang yang terletak di antara bahu dan dada manusia. Di dalam tulang klavikula ini ada dua bagian, di sebelah kiri dan di sebelah kanan tubuh. Tulang-tulang ini menghubungkan tulang belikat dengan tulang dada dan membentuk sendi bahu. Tulang klavikula ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, epiphysis lateral adalah ujung luar tulang klavikula yang menghubungkannya dengan tulang bahu. Disinilah terbentuk sendi bahu epiphysis. Yang kedua, medial adalah ujung dalam tulang klavikula yang terhubung ke tulang dada melalui sendi sternoclavicular. Yang ketiga, badan adalah bagian utama dari tulang klavikula yang menghubungkan epiphysis lateral dan epiphysis medial. Badan dalam tulang klavikula memiliki bentuk yang sedikit melengkung dan membantu memberikan dukungan untuk bahu serta memungkinkan berbagai gerakan lengan. Fungsi penting tulang selangka adalah menopang lengan agar dapat bergerak secara leluasa. Bila tulang selangka patah, lengan dan bahu akan sulit digerakkan. Kelainan klavikula. Yang pertama, fraktur klavikula. Patahnya tulang klavikula adalah masalah umum. Ini dapat terjadi akibat cedera jatuh atau
kecelakaan. Yang kedua, deformitas bawaan. Beberapa orang lahir dengan kelainan ini, seperti klavikula pendek dan kurang berkembang. Yang ketiga, infeksi. Infeksi pada klavikula ini adalah kondisi yang jarang terjadi tetapi dapat terjadi. Yang keempat, tumor. Tumor ganas atau disebut dengan kanker pada klavikula juga mungkin terjadi. Yang keempat, artritis. Artritis pada klavikula dapat menyebabkan nyeri dan pembengkakan. 2. Tulang skapula, juga dikenal sebagai tulang belikat atau omoplat, adalah tulang dadar dan segitiga yang terletak di bagian punggung atas tubuh manusia. Setiap manusia memiliki 2 tulang skapula, yaitu di sisi kiri dan di sisi kanan tubuh. Tulang skapula berperan penting dalam membentuk sendi bahu bersama dengan tulang selangkah, dan bersama-sama mereka membentuk struktur bahu. Fungsi tulang skapula yaitu sebagai penunjang pergerakan bagian tangan atau lengan. Kelainan pada tulang skapula adalah yang pertama, fraktur skapula, yaitu patahnya tulang belikat bisa terjadi akibat cedera atau kecelakaan. Yang kedua, bursitas skapula, yaitu peradangan pusat di sekitar skapula bisa menimbulkan nyeri dan pembengkakan. Yang ketiga, tumor ganas atau tumor jinak, ini dapat berkembang pada skapula. Yang keempat, instabilitas skapula, ini terjadi ketika skapula tidak bergerak dengan benar. Yang kelima, kelainan bawaan. Ada beberapa orang yang lahir dengan kelainan bawaan seperti pada skapula. Yang keenam, artritis, yaitu artritis pada sendi di sekitar skapula dapat menyebabkan masalah. Yang ketujuh, masalah otot dan tendon, yaitu gangguan otot atau tendon yang terhubung ke skapula seperti tendinitis atau terkoyaknya tendon. Terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, acromion process adalah ujung atas dan lebar tulang belikat yang menonjol ke arah luar. Ini membentuk bagian atas bahu dan juga adalah tempat mengikatnya tulang selangkah. Yang kedua, coracoid process adalah tonjolan tulang yang terletak di bagian depan dan atas tulang belikat. Yang ketiga, fossa supraglenoid adalah depresi atau cekungan pada tulang belikat yang terletak di atas tulang humerus. Yang keempat, glenoid fossa adalah permukaan datar dan cembung yang terletak di bagian atas dan depan tulang belikat. Ini membentuk sendi bahu dengan tulang kepala atas tulang lengan atas. Yang kelima, medial border adalah tonjolan tulang yang terletak di bagian tengah tulang belikat yang berjalan secara horizontal dan dari ujung atas hingga ujung ke bawah. Bisa dilihat dari gambar yang ada di PPT. Yang ketiga, tulang humerus adalah tulang lengan atas pada manusia dan berada di antara bahu dan siku. Tulang humerus ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, kepala humerus adalah bagian yang terbentuk seperti bola pada ujung proksimal tulang humerus. Kepala humerus ini berhubungan dengan glenoid cavity atau tulang ambulus pada tulang belikat. Yang kedua, leher humerus adalah bagian yang lebih sempit yang menghubungkan kepala humerus dengan badan humerus. Yang ketiga, badan humerus adalah bagian panjang dan silindiris tulang humerus yang berjalan dari leher ke ujung distal tulang. Badan humerus adalah tempat mengangkatnya otot-otot yang menggerakkan lengan atas. Yang keempat, epifisis distal humerus adalah ujung bawah tulang humerus. Bisa dilihat di gambar yang ada di PPT. Fungsi utama tulang humerus adalah berfungsi sebagai titik koneksi untuk otot di bahu dan lengan. Kelainan pada tulang humerus adalah yang pertama, fraktur humerus, yaitu patahnya tulang
humerus adalah masalah yang umum terjadi akibat cedera atau kecelakaan. Yang kedua, dikolasi sendi bahu. Ini terjadi ketika kepala humerus keluar dari soket bahu, dan ini sering terkait dengan cedera bahu. Yang ketiga, epikondilitis lateral dan medial. Ini adalah kondisi yang melibatkan peradangan di tendon di sekitar humerus dan siku. Yang keempat, bursitis humerus. Peradangan busa di sekitar tulang humerus bisa menyebabkan nyeri dan pembengkakan. Yang kelima, sindrom integumen bahu. Ini melibatkan penekanan pada tendon dan bursa di bahu saat lengan digerakkan. Selanjutnya ya ini tulang antrebasi. Tulang antrebasi terletak pada tulang bawah manusia yang terdiri dari berbagai bagian tulang. Ya ini satu, tulang ulna. Tulang ulna terletak di dalam medial lengan bawah, lebih besar daripada tulang radius. Yang kedua ya ini tulang radius, terletak di sisi luar atau lateral tangan bawah, lebih tipis dan panjang dibandingkan tulang ulna. Fungsi tulang anebrasi yaitu satu, mendukung gerak lengan, menopang beban, stabilitas siku. Yang keempat yaitu rotasi pergelangan tangan, dan yang kelima menopang kedua lengan tangan. Kelainan pada tulang antrebasi bisa mencakup berbagai masalah seperti patah tulang, fraktur, dislokasi, atau gangguan lainnya. Yang kelima yaitu tulang manus, kelompok tulang yang membentuk tangan manusia. Fungsi dari tulang manus yaitu untuk menggerakkan tangan dan sebagai anggota gerak tangan. Kelainan pada tulang manusia yaitu ada 6. Yang pertama, fraktur patah tulang akibat cedera. Yang kedua yaitu artrinitis, radang sendi yang mempengaruhi tulang tangan. Yang ketiga ya ini osteoporosis, penurunan kepadatan yang menyebabkan rentang patah. Biasanya ini disebabkan oleh manula. Yang keempat yaitu kista, pertumbuhan abnormal. Yang kelima ya ini carpal tunnel syndrome, penekanan saraf pada pergelangan tangan. Yang keenam ya ini gangguan perkembangan saraf seperti glowduk janin, yaitu pada jari-jari yang berlebihan, jumlah pada jari-jari yang berlebihan, dan sindrom saraf. Selanjutnya yaitu tulang tangan atau carpal bonus. Terdapat 8 pergelangan tangan kecil, yaitu nomor 1 tulang saploid, tulang lunate, tulang trulexstrum, tulang passifrum, tulang trapezium, tulang trapezoid, dan yang terakhir ya ini tulang humet. Yang kedua ya ini tulang martakapal, terletak di antara tulang pergelangan tangan dan tulang jari. Yang ketiga ya ini tulang jari atau palagos. Ada 14 tulang di dalam tangan manusia. Yang keempat ya ini proximal palaksi, tulang jari terdekat dengan tulang martakapal. Yang kelima ya ini distal palaksik, tulang jari terdekat dari ujung jari ekstremitas bawah atau ekstremitas interior. Ekstremitas bawah juga dikenal sebagai anggota bawah atau tungkai bawah, menunjukkan kepada bagian tubuh manusia yang terdiri atas panggul, lutut, betis, pergelangan kaki, dan kaki. Ekstremitas interior atau bawah adalah salah satu dari 2 bagian utama manusia dengan ekstremitas atau anggota sebagai lainnya. Fungsi ekstremitas bawah. Ekstremitas inferior atau ekstremitas bawah adalah untuk menyangga tubuh ketika berdiri dan untuk bergerak tubuh. Kelainan pada ekstremitas bawah yaitu istilah medis yang menunjukkan pada bagian jenis masalah anomali atau gangguan yang dapat terjadi pada bagian tubuh manusia seperti kaki, betis, lutut, paha, atau pinggul. Kelainan yang bisa bersifat bawah sejak lahir.
Kelainan ini biasanya dibawa dari sejak lahir atau dapat sering berjalannya waktu. Bagian-bagian ekstremitas bawah yaitu ada tulang hokai atau panggul, tulang femur, tulang patella, tulang-tulang kuris, tulang-tulang pedil. Tulang panggul atau oxkai adalah istilah Latin yang menunjukkan tulang panggung atau tulang manusia. Tulang panggul adalah seputar tulang besar yang membentuk ekstremitas bawah atau terhubung pada panggul tulang belakang. Panggul yakni tulang belakang atau biasanya disebut dengan vertebral column. Selanjutnya yakni fungsi tulang panggul. Fungsi tulang panggul adalah untuk menyangga berbagai organ dalam sistem pencernaan dan sistem reproduksi. Selanjutnya yakni kelainan pada tulang panggul ada 7, yakni yang nomor 1 yaitu displalisasi panggul, adalah kondisi di mana panggul tidak berbentuk dengan baik. Yang kedua yakni osteoorosis panggul, adalah kondisi di mana yang umum terjadi pada tulang rawan sendi panggul mengalami kerusakan seiring pertumbuhan usia. Biasanya kelainan pada tulang ini disebabkan oleh lansia, terjadi pada lansia. Yang ketiga yakni fraktur panggul. Patah tulang panggul biasanya terjadi akibat cedera atau kecelakaan. Yang keempat yakni bursitis panggul. Ini adalah peradangan pada bursa yang merupakan kantong yang berisi cairan di sekitar panggul. Yang kelima yakni artritis reumatoid, sejenis penyakit autoimun yang dapat memerlukan sendi panggul dan menyebabkan peradangan. Yang keenam yakni tumor tulang panggul. Tumor ganas atau jinak yang tumbuh di sekitar panggul dapat menjadi masalah yang sangat serius dan ini harus ditindaklanjuti. Yang ketujuh yakni kondisi lainnya. Adanya berbagai kondisi lainnya yang dapat mempengaruhi tulang panggul, yakni diagnosa yang tepat dan perawatan yang sesuai dengan untuk mengatasi kelainan pada tulang panggul. Yang kedua, kelainan yang kedua. Yang kedua, tulang femur. Tulang femur adalah tulang terpanjang dan terkuat dalam tubuh manusia dan merupakan bagian penting dari ekstremitas bawah. Tulang ini juga sering disebut sebagai tulang paha. Yang pertama, kepala femur. Kepala femur adalah bagian ujung atas tulang femur yang membentuk seperti bola dan berhubungan dengan tulang panggul. Membentuk sendi panggul. Sendi ini memungkinkan gerakan pinggul, termasuk rotasi dan gerakan pinggul lainnya. Yang kedua, leher femur. Leher femur adalah bagian yang lebih sempit yang menghubungkan kepala femur dengan bahan atau batang tulang. Yang ketiga, badan femur. Badan femur ini bagian panjang dan silindris tulang yang membentang dari leher hingga ujung bawahnya. Ini adalah bagian yang kuat dari tulang femur dan mendukung berat badan serta memungkinkan berbagai gerakan kaki. Yang keempat, epiphysis distal femur adalah ujung bawah tulang femur yang membentuk sendi lutut dengan tulang kering dan patella. Selanjutnya yakni fungsi tulang femur. Fungsi tulang femur yakni menjadi tumpuan seluruh badan. Kelainan pada tulang femur ada 5, yakni yang pertama fraktur femur, patah tulang yang terjadi secara serius di mana paha patah. Yang kedua yakni diskolisasi sendi femur, yakni cedera serius yang diakibatkan oleh kecelakaan. Yang ketiga yakni osteoorosis paha, yakni kondisi di mana tulang rawan di sendi. Biasanya ini terjadi seiring perkembangan waktu, yakni biasanya penderitanya lansia. Yang keempat yakni kanker tulang femur seperti tumor ganas seperti osteoma dapat muncul di tulang femur. Yang kelima yakni kondisi lainnya. Ada juga beberapa kondisi
medis lain yang dapat mempengaruhi tulang seperti infeksi, osteoporosis, dan kelainan bawaan. Nomor 3, tulang patella. Tulang patella juga dikenal sebagai tulang lutut atau tulang kneecap. Adalah tulang pipih dan segi empat yang terletak di depan sendi lutut. Tulang patella adalah tulang sesamoid yang berarti tulang ini terletak dalam tendon patellar di bagian depan lutut. Struktur tulang patella biasanya memiliki permukaan yang agak melengkungnya yang berhadapan dengan permukaan tulang femur di bagian bawah. Permukaan ini membantu tulang patella bergerak lebih lancar dalam sendi lutut selama gerakan lutut. Bagian-bagian utama tulang patella. Yang pertama, permukaan artikular adalah bagian permukaan yang berhadapan dengan tulang femur di sendi lutut. Permukaan ini dapat melengkung dari rancang untuk menggerakkan tulang patella secara mulus di sepanjang permukaan tulang femur selama fleksi dan ekstensi lutut. Yang kedua, bordir superior adalah tepi bagian atas tulang patella. Yang kedua, bordir inferior adalah tepi bagian bawah tulang patella. Yang keempat, tepi lateral adalah tepi samping tulang patella yang menghadap ke lutut dari sendi lutut. Yang kelima, tepi medial. Ini adalah tepi samping tulang patella yang menghadap ke dalam sendi lutut. Fungsi tulang patella adalah membungkus dan melindungi sendi lutut. Kelainan tulang patella. Yang pertama, dislokasi patella. Ini terjadi ketika tulang patella bergeser dari posisi normalnya yang bisa sangat menyakitkan. Yang kedua, patah patella. Patahnya tulang patella dapat terjadi akibat trauma atau kecelakaan dan memerlukan perawatan medis. Yang ketiga, sindrom patelloformal. Ini adalah kondisi di mana terdapat nyeri di sekitar patella, biasanya akibat tekanan berlebihan atau pergeseran patella saat bergerak. Yang keempat, tendinitis patella, merupakan peradangan pada tendon patella yang dapat terjadi karena aktivitas fisik berlebih atau cedera. Yang kelima, kondromalasia patella. Ini adalah kondisi di mana tulang rawan di bawah patella mengalami kerusakan atau adanya ketidaknormalan struktural. Yang keenam, kondisi bawaan. Beberapa individu dapat memiliki kelainan bawaan pada tulang patella yang dapat mempengaruhi cara patella bergerak dan berfungsi. Tulang-tulang ceruris adalah tulang-tulang yang membentuk betis atau bagian bawah kaki manusia. Dalam tulang ceruris terdapat dua tulang utama yang membentuk betis, yaitu tulang tibia dan tulang fibula. Bagian-bagian tulang ceruris. Yang pertama, tulang tibia. Epiphysis proximal. Tibia adalah ujung atas tulang tibia yang berhubung dengan sendi lutut. Leher tibia ini adalah bagian yang lebih sempit di bawah epiphysis proximal. Badan tibia ini adalah bagian panjang dan silindris tulang tibia yang membentang di antara epiphysis proximal dan epiphysis distal. Epiphysis distal tibia ini adalah ujung bawah tulang tibia yang berhubungan dengan sendi pergelangan kaki. Yang kedua, tulang fibula. Epiphysis proximal fibula. Ini adalah ujung atas tulang fibula yang berhubungan dengan tulang tibia dan membentuk sendi proximal tibiofibular. Badan fibula ini adalah bagian panjang dan silindris tulang fibula yang membentang di antara epiphysis proximal dan epiphysis distal. Epiphysis distal fibula. Ini adalah ujung bawah tulang fibula yang berhubungan dengan sendi pergelangan kaki. Permukaan artikular lateral. Permukaan ini menghadap keluar dan berpartisipasi dalam membentuk sendi pergelangan kaki. Kelainan pada tulang ceruris. Tulang ceruris adalah istilah medis untuk tulang kering yang merupakan salah satu tulang utama dalam kaki manusia. Ada beberapa kelainan pada tulang ceruris. Yang pertama, fraktur tulang kering. Patah tulang kering adalah cedera yang umum terjadi di bagian bawah kaki. Ini dapat menjadi patah terbuka atau tertutup dan memerlukan perawatan medis tergantung jenis dan keparahannya. Yang kedua, splints. Ini adalah istilah umum yang mengacu pada nyeri di sekitar area tulang kering. Biasanya disebabkan oleh aktivitas fisik berlebihan atau penggunaan sepatu yang tidak sesuai. Yang ketiga, stress fraktur. Ini adalah patah kecil atau keretakan pada tulang kering yang seringkali disebabkan oleh stres berlebihan pada kaki.
terutama pada atlet yang berolahraga secara instan. Yang keempat, tendinitis. Peradangan pada tendon yang melekat pada tulang kering dapat menyebabkan nyeri dan masalah dalam bergerak. Yang kelima, kondisi medis lainnya. Selain itu, ada beberapa kondisi medis lain yang dapat mempengaruhi tulang kering, seperti osteomyelitis atau osteosarkoma atau kanker tulang. Tulang kluris memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mendukung tubuh. Tulang kluris adalah salah satu dari dua tulang panjang yang membentuk kaki bagian bawah. Ini adalah tulang yang paling besar dan kuat dalam kaki, dan berfungsi sebagai tulang penopang utama untuk tubuh kita ketika berdiri, berjalan, berlari, atau melakukan aktivitas sehari-hari lainnya. Mendukung berat badan. Selama berdiri atau berjalan, berat badan tubuh didistribusikan melalui tulang kluris yang kemudian meneruskannya ke tulang kaki lainnya, yaitu fibula dan tulang tarsal, serta ke kaki dan kaki bagian bawah. 3. Tempat melekatnya otot. Tulang kluris juga berfungsi sebagai tempat melekatnya banyak otot yang menggerakkan kaki dan melibatkan gerakan pergelangan kaki, seperti otot betis yang membantu menggerakkan kaki saat berjalan atau berlari. Yang kelima, tulang-tulang pedis. Fossa pedis adalah istilah dalam bahasa Latin yang merujuk kepada tulang-tulang pada kaki, yang biasanya mengacu kepada tulang-tulang yang membentuk dasar kaki manusia. Kaki manusia terdiri dari sejumlah tulang yang membentuk tengkuk tengah, jari kaki, dan sebagainya. Bagian-bagian tulang pedis. Yang pertama, tulang tengkuk adalah tulang yang membentuk pergelangan kaki atau tengkuk. Terdapat tulang tengkuk utama pada kaki setiap kaki, yaitu tulang calcaneus atau tulang tumit, terletak di bagian belakang dan membentuk tumit kaki. Tulang tengkuk atas merupakan tulang yang menghubungkan tengkuk dengan tulang betis. Tulang navikular, tulang kuboid, tulang cuneiform. Yang kedua, tulang tengkuk tengah. Ada 5 tulang tengkuk tengah yang membentuk bagian pangkal jari kaki. Mereka berjalan dari pergelangan kaki hingga jari kaki. Biasanya, tulang-tulang ini dihitung dari 1 hingga 5, dimulai dari ibu jari hingga jari kelingking. Yang ketiga, tulang jari kaki. Jari kaki manusia memiliki 3 tulang jari, kecuali ibu jari yang hanya memiliki 2. Dengan demikian, ada total 14 tulang jari kaki dalam kedua kaki. Setiap kaki terdiri dari proksimal palang. Ini adalah tulang yang berdekatan dengan tulang tengkuk tengah. Mid palang. Jari tangan manusia memiliki mid palang di antara tulang-tulang proksimal dan distal. Distal palang, ini adalah tulang jari yang terdekat dengan ujung jari kaki. Fungsi tulang pedis. 1. Dukungan tubuh. Tulang pelvis adalah struktur utama yang mendukung berat tubuh bagian atas, termasuk rongga perut dan organ dalamnya, serta kolumna vertebralis, tulang belakang. Ini adalah dasar yang stabil yang memungkinkan kita untuk berdiri tegak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, pelindung organ. Tulang pelvis melindungi organ-organ penting dalam rongga perut seperti kandung kemih, usus besar, dan organ reproduksi wanita. Ini bertindak sebagai perisal perlindungan terhadap cedera. Yang ketiga, dukungan untuk organ reproduksi. Pada wanita, tulang pelvis memiliki peran penting dalam mendukung sistem reproduksi. Ini adalah tempat di mana janin akan berkembang selama kehamilan dan juga merupakan bagian dari jalan lahir saat melahirkan. Kelainan pada tulang pedis. Yang pertama, metatarsalgia. Ini adalah kondisi yang menyebabkan nyeri di bagian depan kaki, khususnya pada tulang metatarsal. Hal ini bisa disebabkan oleh tekanan berlebihan, perubahan dan lengkungan kaki atau cedera. Yang kedua, Morton's neuroma. Ini adalah pembengkakan pada saraf di antara tulang metatarsal yang dapat menyebabkan rasa sakit dan ketidaknyamanan di bagian depan kaki, terutama pada jari kaki. Yang ketiga, Bunyos atau bentol kaki. Ini adalah tonjolan tulang yang terbentuk di pangkal jari kaki, seringkali mempengaruhi tulang metatarsal dan dapat menyebabkan nyeri dan deformitas. Yang keempat,
Yang keempat, stress fraktur. Patah tulang kecil atau keretakan pada tulang metatarsal dapat terjadi akibat tekanan berlebihan, terutama pada atlet yang melakukan aktivitas berulang. Yang kelima, kondisi medis lainnya. Ada juga berbagai kondisi medis lain yang dapat mempengaruhi tulang petis, termasuk artritis dan infeksi. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.